Hari ini kita mendengarkan pandangan umum terkait dengan rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pandangan umum dari fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Partai Amanat, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian fraksi Partai Demokrat, PSI, Partai Persatuan Hati Nurani Rakyat, dan Partai Amanat Sejahtera, dan semua partai dari 9 partai menerima rancangan untuk dibahas lebih lanjut. Jadi nanti poin-poin pandangan umum itu akan kami bahas bersama OPD dan selanjutnya akan kami sampaikan di dalam paripurna ke-9 tanggal 11 November 2024. Nah, saya ingin memberikan penjelasan sedikit terkait dengan kejadian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada 4 November 2024. Jadi sudah dikeluarkan keputusan Bupati Flores Timur nomor BPBD 300.0.2.5/24-24.KL/11 Romawi 2024 tentang penetapan status tanggap darurat bencana alam erupsi Gunung Merapi Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Jadi dengan dikeluarkannya penetapan status tanggap darurat yang berlaku selama 58 hari terhitung sejak tanggal 4 November sampai tanggal 31 Desember 2024 ini, maka dapat dikolaborasikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam rangka penanggulangan dampak bencana dengan anggaran dari APBN, APBD 1 maupun APBD 2. Nanti kalau misalnya di dalam masa tanggap darurat 3 bulan pertama ini belum cukup, maka akan kita bisa lanjutkan ke tanggap darurat berikutnya. Jadi keputusan ini penting, ya. Keputusan ini penting agar segala upaya yang dapat kita kerjakan dapat dikerjakan, ya. Tadi saya sudah mendapatkan laporan terkait dengan korban. Jadi ada 10 korban, laki-lakinya ada 4, perempuannya ada 6, kemudian luka-lukanya ada 53 orang, ya, itu dari berbagai desa, dari desa Dulipali, Lantalo, dan Lokeng Jaya yang dirawat di Puskesmas Boru dan Puskesmas Lewolaga, serta yang dirujuk ke BLUT Rumah Sakit Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka ada 1 orang. Kemudian fasilitas umum yang rusak, ya, ada TK, PAUD ada 18 unit, ada SD 1 unit, SMP 3 unit, SMK, SMA itu 3 unit. Lalu rumah hunian masyarakat yang menyebar pada 8 desa itu ada sekitar 2.384 unit. Nah, kemudian fasilitas umum lainnya yang juga terdampak adalah ada asrama 3 unit, ada biara 3 unit, ada kapel 3 unit, ada gedung koperasi 2 unit, bank 2 unit, Bank BRI dan Bank NTT, kantor pos dan giro 1 unit, Koramil dan Polsek. Nah, pengungsi sekarang ditampung di 3 posko. Jadi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berasal dari 8 desa, yaitu dari Nobo, Dulipali, Lantalo, Hokeng Jaya, Boru, Boru Kedang, Nawukotek, dan Pululera. Ini mengungsi pada 3 lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebanyak 1.944 jiwa, dengan rincian di posko desa Lewolaga sebanyak 647, di desa Bukang sebanyak 510 orang, di desa Konga sebanyak 787 orang. Sementara pengungsi mandiri juga masih ada di Maumere, ada di Sika, ada di Pululera, dan yang masih bertahan di pemukimannya masing-masing, ya. 10 korban sudah teridentifikasi. Kemudian yang luka-luka sebanyak 59 orang itu dirawat di puskesmas sekarang. Kemudian masyarakatnya sebanyak sekitar 16.086 jiwa itu sekarang tersebar pada 3 lokasi pengungsian. Jadi yang upaya-upaya sudah kita laksanakan sekarang membangun tenda-tenda pengungsian, kemudian termasuk di dalamnya
menyediakan bahan makan pokok buat mereka, terus kemudian juga menangani sarana-sarana kesehatan dan air bersih. Mudah-mudahan dalam hari ini semua bergerak, jadi BNPB pusat akan datang besok pagi, kemudian dari sosial juga akan datang besok pagi, dari kesehatan juga akan datang besok pagi untuk bersama-sama berkolaborasi di lapangan untuk sama-sama melakukan penanganan dampak dari gunung berapi. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat dalam radius 7 km harus keluar dari situ, karena informasi dari BMKG masih ada getaran-getaran kecil ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah arahkan untuk 7 km tidak situ sebaiknya keluar. Jadi agar nanti tidak terjadi korban-korban susulan. Ya, pemerintah akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Intervensi awal untuk Pemprov sendiri apa? Ya, kita besok akan mendatangkan beberapa bantuan untuk mereka. Jadi ada beras ya di Bulog akan kita keluarkan, tapi di kabupaten sekarang ada. Jadi kabupaten akan mengeluarkan itu, setelah itu sama-sama dari provinsi akan datang melihat dari dekat besok dengan intervensi apa yang dibutuhkan. Termasuk tenaga kesehatan semua sudah kita hitung, nakesnya cukup, obatnya ada. Beras berapa banyak? Berasnya berapa banyak? Berasnya jadi sekitar 5 ton kita support ke sana ya. Tapi karena ini sudah masuk tanggap darurat, jadi nanti kita akan berkolaborasi. Berapapun yang dibutuhkan untuk kebutuhan itu akan kita support. Apa ini kan dengan jumlah pengungsi yang begini banyak kan, selain beras yang dibutuhkan masyarakat, ya, apalagi intervensi lain? Ya, jadi memang bukan ya, nanti dari dinas sosial yang akan datang besok itu akan membawa berbagai kebutuhan yang dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, makanan siap saji dan lain-lain. Jadi juga dari fraksi juga menyatakan akan turun membantu mereka dari Kanwil Agama, tadi juga menyampaikan ke saya juga akan turun ke sana untuk membawa berbagai kebutuhan yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat. Ya.